Ketika melihat anime season ini, mungkin beberapa dari orang akan merasa bahwa musim ini tidak terlihat adanya anime yang menarik, atau memang beberapa orang menonton lebih memilih menonton anime yang berkelanjutan dari musim sebelumnya, atau memang sudah ada anime yang sudah berkelanjutan seasonnya. Maksudnya gitu. Lalu ada sebuah komentar muncul di sebuah video sebelumnya yang membuat sebuah ide muncul kembali untuk memilih anime yang masih worth it untuk ditonton. Maksudnya adalah anime baru selain seri yang sudah punya nama dan pastinya seru untuk ditonton dan diikutin serinya. Dan disinilah saya akan memberikan rekomendasi mengenai anime yang masih worth it untuk kalian. Jadi selamat datang di rekomendasi anime yang menurut gue worth it untuk dijadikan list tontonan anime kalian sekarang ini. Mohon diingat bahwa anime yang gue rekomendasikan di sini adalah pilihan dari selera gue sendiri yang sudah menonton dan belum pernah saya review. Kalian bisa melihat card di atas untuk melihat playlist anime musim ini yang sudah gue review. Jadi selera bisa berbeda-beda setiap orang. Oleh karena itu, jika ada anime yang kurang atau masih ada anime yang masih worth it selain yang ada di list video ini, bisa dibantu kasih tahu ya lewat kolom komentar juga. Thank you loh. Yang pertama ada Bokutachi no Remake. Sebuah cerita mengenai regresi atau kembali ke masa lalu seorang laki-laki yang bernama Kiyoya Hashiba yang berusia 28 tahun. Setelah meninggalkan pekerjaan kantornya untuk mengejar karir di industri video game, namun takdir berkata lain. Dan setiap proyek yang dia kerjakan selalu gagal, walau pekerjaannya sudah cukup bagus. Kasarnya, selalu ada penghambatnya. Namun, ketika dia sudah diambang kepasrahan, dia menemukan dirinya kembali ke masa lalu dan memutuskan untuk mengambil kuliah seni. Dan disinilah dia akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang yang bertalenta atau jenius dalam pengembangan game dan pembuatan seni yang selalu dia impi-impikan. Lalu dengan setiap proyek yang mereka selesaikan bersama, Kiyoya dengan teman-temannya semakin dekat untuk menemukan potensi sejati mereka sebagai pencipta dan mengubah hidup mereka menjadi versi ideal yang mereka inginkan. Di cerita kehidupan kedua inilah yang bisa kita lihat sebagai alur cerita yang cukup unik karena sang MC kita di sini bukan orang yang gampang menyerah karena sudah mengalami banyak rintangan dan kehidupan yang cukup pahit di kehidupan atau di waktu sebelumnya. Malahan dia sebenarnya yang jadi kunci utama dalam menyatukan orang-orang bertalenta di sini dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi lumayan seru ceritanya, walau kelihatan slice of life, apalagi musik soundtracknya yang menyejukkan hati. Cukup kebawa suasana ketika ceritanya berjalan. Makanya cukup suka gue dengan seri ini. By the way, episode satunya berdurasi 50 menit full, jadi ya bisa dibayangin ya, se-hype apa ini animenya. Yang kedua ini gue nyebut pakai nama bahasa Inggrisnya aja, yang berjudul Battle Game in 5 Seconds. Menceritakan mengenai seorang siswa SMA yang bernama Akira Shiroyanagi. Sekilas dia seperti pelajar biasa, namun dia tiba-tiba ditarik ke medan perang atau pertarungan oleh gadis misterius yang menyebut dirinya sebagai Mion. Partisipan yang mengikuti perang ini diberitahukan bahwa mereka dihapus dari kartu keluarga mereka masing-masing dan dianggap sudah menghilang dari dunia tempat mereka tinggal. Lalu mereka sekarang terlibat dalam eksperimen dan mendapatkan kekuatan spesial pada masing-masing orangnya yang mengikuti pertarungan ini. Akhirnya sekarang ini Akira yang bertekad untuk memenangkan game dengan kekuatan yang ia miliki dan menghancurkan organisasi yang mengurungnya. Dipersenjatai dengan kekuatan yang tak dikira-kira oleh orang lain dan kemampuan untuk memanipulasi percakapan sebagai skill yang dia miliki. Inilah pertarungan antara orang-orang yang memiliki kekuatan super dan pertarungan intelijensi untuk bisa bertahan hidup. Jika kalian melihat alur ceritanya yang diberikan di sini mungkin bisa dibilang mirip-mirip dengan seri Dunwich Game. Namun skala pertarungannya aja yang dipersempit karena orang-orangnya yang diberi kekuatan secara random dan diberi sebuah event setiap pertarungan. Terlebih lagi sang MC yang bisa dibilang sebagai orang yang jenius dalam bertahan hidup di selang-selang pertarungan membuat penonton semakin tertarik dengan serinya, terutama dengan sang MC kita di sini. Apalagi melihat cara dia berpikir itu luar biasa, bener-bener manipulator. Yang ketiga ada Suki ga Michibiku Isekai Douchu. Anime ini menceritakan mengenai seorang siswa SMA yang bernama Misumi Makoto yang dipanggil ke dunia fantasi oleh dewa Tsukuyomi untuk menjadi seorang pahlawan. Akan tetapi, dewi yang menguasai dunia itu tidak senang dengan kehadirannya dan mulai menyingkirkan sang MC ke ujung dunia di tempat para demi-human diasingkan. Akhirnya, Makoto yang sudah terlanjur hidup di ujung dunia diberikan kekuatan oleh dewa bumi untuk bisa bertahan hidup dan disinilah dimulainya perjalanan hidup Makoto bersama para beastmen atau demi-human yang hidup di sana dalam membangun desa dan menelusuri dunia isekai itu sendiri yang terlihat manis namun kejam di belakangnya. Anime ini bisa dibilang sebuah anime isekai mainstream yang biasa kalian temui. Namun ada yang spesial yaitu adalah jalur cerita pertempuran si Makoto yang sudah memang memiliki kekuatan dahsyat dari dewa Tsukuyomi. Memang terlihat mainstream dan dua orang bawahan dari naga dan monster laba-laba yang membantu dirinya dalam mengetahui mengenai dunia luar. Tapi yang lebih menarik lagi di sini adalah visual grafis yang mereka hadirkan cukup friendly atau manis, namun tidak melupakan mengenai bagaimana sesi pertarungannya yang cukup keren. Yang keempat ada Vanitas no Carte.
menceritakan mengenai seorang keturunan vampir yang dilahirkan di bawah bulan biru, di mana cara lahir yang berbeda dengan jenis vampir yang lainnya, yang disebut sebagai vanitas, jenis vampir yang lahir di bulan biru. Vampir vanitas yang diasingkan oleh vampir lainnya akhirnya menjadi takut dan kesepian, dan menurut legenda ceritanya, dia menciptakan sebuah grimori terkutuk yang dikenal sebagai Kitab Vanitas. Dikatakan suatu hari dia akan menggunakan kitab itu untuk membawa pembalasan dendamnya kepada semua vampir yang lahir di bulan merah. Lalu suatu waktu di mana ada seorang vampir biasa bertemu dengan seorang vanitas yang memproklamasikan diri dia adalah manusia biasa yang mewarisi nama dan buku kitab vanitas dan bertugas untuk memulihkan para vampir yang menjadi gila karena vampir ini dilanda sebuah penyakit kegilaan yang sebenarnya para vampirnya ini menggilanya dikarenakan ada sebuah entiti atau sebuah makhluk yang memang menjadi musuh utamanya nantinya gitu. Cerita di seri ini cukup seru, apalagi style ceritanya tuh mirip-mirip cerita detektif di abad pertengahan, dimana style tempat Eropa dan Inggrisnya itu lumayan kental, jadi cukup menarik untuk mengikuti ceritanya. Ditambah komedinya itu cukup bisa diterima dengan mudah, jadi lebih nyaman ketika menikmati anime ini. Terlebih animasinya yang aktif cukup keren nih, selain cerita detektifnya sendiri. Yang kelima ada Shinigami Bochan to Kuromaid, sebuah anime komedi romance dengan visual 3D yang menceritakan mengenai seorang bangsawan yang memiliki kekuatan aneh atau kutukan di mana semua hal yang ia sentuh akan mengalami kematian atau menua dengan cepat. Oleh karena itulah dia diasingkan oleh keluarganya ke sebuah tempat isolasi sendirian. Namun untung saja dia tidak sepenuhnya tinggal sendirian di tempat isolasinya, karena dia masih ditemani oleh para pelayan dan bekerja di rumah bangsawan tersebut, di mana hal ini membuat sang bangsawan bisa merasakan kehidupan yang normal ditemani oleh para pelayan dan pekerja lainnya juga, terutama pelayan perempuan yang cantik dan selalu berdampingan dengan dirinya. Terlebih lagi, sang bangsawan yang mulai dewasa ini juga merasakan perasaan suka terhadap pelayan perempuannya yang selalu menemaninya selama ini. Jadi dia berusaha untuk mencari cara agar bisa mematahkan kutukan kematian yang dia miliki agar bisa bersentuhan dengan orang yang dia suka atau dia cintai. Ketika melihat anime ini atau mendengar animenya yang menggunakan visual 3D, mungkin kalian akan merasa skeptis dengan visualnya yang selalu dianggap jelek atau pesimis dari para penonton. Namun tidak di seri ini ya, karena ini bukan seri anime aksi dan juga ini lebih banyak komedinya. Masuknya komedi romance lah, dan visualnya tidak kaku-kaku banget kok. Malahan ketika visual seperti ini jadi lebih menarik dan lebih seru untuk melihat ceritanya. By the way, seri ini ada doujinshi-nya, jadi udah mulai banyak untuk kalian yang mau nyari ya. Yang keenam ada Uramichi Onisan, di studio acara TV untuk anak-anak ketika menonton di pagi-pagi hari yang bernama Together with Mama. Sekelompok orang dewasa yang menyedihkan mempersiapkan wajah mereka dengan senyum ramah dan ceria untuk mendidik sekelompok anak-anak prasekolah atau anak TK yang masih polos. Di cerita ini berpusat pada Uramichi Omota, mantan pesenam yang mau tidak mau membawa acara anak-anak dengan gayanya yang mengungkapkan kenyataan pahit dan menyedihkan orang dewasa, bahkan di depan kamera yang sedang merekamnya. Di balik layarnya pun, kedamaian yang sangat diinginkan Uramichi terganggu oleh dua orang juniornya yang bekerja sebagai maskot dan penyanyi kelinci dan beruang yang bernama Utano Tadano, seseorang yang ingin menikah, dan Iketeru Daga, pria tampan dengan selera humor yang kasar. Jadi cerita ini berpusat pada kenyataan pahit orang-orang yang terlihat paling ceria, padahal di belakang layar merekalah orang-orang yang paling sedih dan paling terpuruk. Jujur saja, ini seri komedinya mungkin untuk orang yang suka dengan dark joke versi ringan atau masih bisa menerima dengan kenyataan pahit orang dewasa. Ini bisa bikin kamu tertawa ngakak, apalagi jika kamu nonton adegannya terus merasa pernah mengalami atau sedang mengalami penderitaan yang sama. Ini anime harus banget kamu tonton untuk menghibur diri kalian sendiri. Sama seperti saya sekarang ini, ketika menontonnya, saya ngakak banget karena kenyataan pahitnya itu terasa banget di sini. Jadi sangat rekomend sekali untuk kamu nonton anime ini. Karena awalnya dikiranya hanya seperti anime biasa, padahal isinya itu ceritanya gold man, asli. Yang ketujuh ada Make You Black Company, menceritakan mengenai Kenji, seorang pekerja biasa yang tidak mempunyai kode etik dalam bekerja, atau bisa dibilang dia ini orangnya tidak menghargai sesuatu yang sedang dia kerjakan dan mengalami kesulitan ketika berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu suatu ketika dia dipanggil ke dunia lain atau terisekaikan ke dunia fantasi. Namun meskipun dia dipanggil ke dunia fantasi pun, dirinya sendiri bukan dipanggil untuk menjadi pahlawan atau orang yang memiliki skill yang overpower.
Melainkan dirinya dipanggil ke dunia fantasi hanya untuk menjadi seorang budak dari perusahaan kotor atau black company ala-ala isekai. Yang dimana hal ini membuat Kenji menjadi lebih menyadari bahwa dia harus bekerja keras untuk menjadi orang kaya dan agar bisa bertahan hidup di dunia barunya sekarang ini. Sebenarnya sekilas ini anime terlihat seperti sebuah anime isekai kebanyakan dengan tema fantasi dan suasana fantasi tentunya. Namun yang unik dan berbeda dari isekai lain yaitu keadaan sang MC kita di sini yang dari awal dipanggil ke dunia lain itu tidak dikasih skill apa-apa dan tidak dipedulikan nih sama dewa sekalipun. Jadi bener-bener kita sebagai penonton dikasih nih sebuah cerita mengenai hidup pahitnya sang si MC ditambah dengan visual komedi dan aksinya yang cukup lucu dan bagus, jadi pastinya cukup worth it ini anime untuk ditonton. Yang ke-8, Jahi-sama wa Kujikenai. Menjadi salah satu anime yang cukup unik walaupun terlihat mainstream karena ini seri anime menceritakan mengenai seorang raja iblis yang bernama Jahi yang sudah lama memerintah rakyatnya dengan ketakutan. Namun suatu ketika ada seorang gadis penyihir yang menyerang dan menghancurkan permata mistik yang mengandung kekuatan besar miliknya dan alam iblis pun dihancurkan. Meskipun begitu, Jahi selamat namun dia telah kehilangan hampir semua kekuatannya dan menemukan dirinya terdampar di dunia manusia dengan penampilan seperti anak kecil. Untuk mengumpulkan lebih banyak permata mistik sehingga dia dapat secara permanen memulihkan bentuk aslinya dalam alam iblis, Jahi harus menyesuaikan dirinya hidup dengan keterbatasan dan menghadapi masalah sehari-hari yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dari bekerja untuk membayar biaya hidup hingga berdebat dengan pemilik kos-kosan setiap kali bayar tagihannya itu terlambat. Jujur saja sebenarnya tidak ada yang spesial dari seri animenya, karena kita akan bisa melihat cerita slice of life bernuansa fantasi sedikit, dimana karakternya aja nih yang berasal dari dunia fantasi. Namun meskipun tidak ada yang begitu spesial, di sini kita masih bisa menikmati cerita yang didirikan dan visual grafis yang bagus. Dan juga cerita slice of life-nya yang bisa dibilang tuh masih enak untuk diikutin, jadi nggak rugi-rugi amat ngikutin serinya. Apalagi melihat pahitan dari si karakter utama kita si Jahi ini dalam bertahan hidup di dunia barunya. Oke, itu aja informasi mengenai anime yang menurut gue worth it untuk ditonton dan diikutin serinya di musim ini. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai seri animenya yang ada di list video ini? Dan jika kamu suka dengan apa yang sudah dibahas dalam video ini, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Dan coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.